Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Yan Theodorus Kurniawan. Saya adalah Ketua Komunitas Belajar di SDN 002 Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rangka memeriahkan apresiasi GTK tahun 2025, saya akan berbagi praktik baik pada kategori pelopor komunitas belajar dengan judul Bertumbuh Bersama melalui Komunitas Belajar SDN 002 Mamasa. Bapak Ibu guru yang hebat, pendidikan dasar memegang peran yang sangat penting dalam membentuk fondasi pengetahuan, keterampilan, dan karakter murid. Untuk itu, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, peran guru sebagai fasilitator dan pembelajar sepanjang hayat menjadi tanggung jawab yang sangat vital. Sebab kehadiran guru merupakan salah satu faktor penentu dalam berkembangnya potensi murid dalam pembelajaran. Akan tetapi, penerapan dalam proses pembelajaran seringkali terdapat beberapa masalah. Di antaranya masih terdapat beberapa guru yang mengajar dengan teknik konvensional seperti metode ceramah satu arah, yang mengakibatkan murid menjadi pasif dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Situasi lain, sebagian besar guru tidak ingin terlibat aktif dalam pengembangan diri, serta kurangnya kolaborasi antar guru di dalam sekolah terkait pengembangan keprofesiannya sebagai seorang pendidik, yang tentunya mengakibatkan hasil belajar murid cenderung rendah atau menurun. Hal itu juga berdampak pada rapor mutu pendidikan sekolah kami, di mana dalam kompetensi literasi anak-anak mengalami penurunan. Hal inilah yang tentunya membuat saya sebagai guru pembelajar sepanjang hayat berinisiatif untuk membentuk sebuah komunitas belajar di sekolah kami. Komunitas belajar secara resmi dibentuk di sekolah kami berdasarkan surat keputusan pada tanggal 15 Januari 2024, di mana saya diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua komunitas belajar. Dan nama komunitas belajar kami adalah Komunitas Belajar SDN 002 Mamasa. Pembentukan komunitas belajar di sekolah kami memiliki beberapa tantangan, yaitu keterbatasan pemahaman tentang konsep komunitas belajar itu sendiri, di mana tidak semua guru di sekolah kami memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, manfaat, dan bentuk dari implementasi komunitas belajar. Di samping itu, kehadiran komunitas belajar dianggap sebagai tambahan beban kerja bagi guru. Dan tantangan lainnya adalah faktor budaya kerja yang belum sepenuhnya kolaboratif. Sebagai langkah aksi nyata, setelah membentuk komunitas belajar di sekolah kami mengadakan pertemuan untuk sosialisasi dan penyamaan persepsi antar guru mengenai tujuan dan manfaat dari komunitas belajar. Saya selaku ketua komunitas belajar berperan aktif dalam memfasilitasi diskusi awal, menjelaskan bahwa komunitas belajar bukanlah tambahan beban kerja, melainkan sarana untuk saling mendukung, bertumbuh bersama, saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik, serta sarana untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran yang tentunya akan berdampak pada hasil belajar murid. Langkah selanjutnya adalah kami membuat program dengan moto Bertumbuh Bersama melalui Komunitas Belajar SDN 002 Mamasa. Program pertama yaitu pertemuan rutin komunitas belajar yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Dalam pertemuan rutin itu, kami menerapkan siklus inquiry sebagai alur belajar, berbagi, dan berkarya secara terus-menerus. Berikut ini alur siklus inquiry. Pertama, refleksi awal. Pada tahap ini kami berkumpul bersama, berdiskusi untuk menganalisis hasil belajar murid yang bersumber dari beragam data murid, seperti hasil asesmen, hasil penilaian pembelajaran, maupun data lain seperti rapor mutu pendidikan sekolah yang perlu diintervensi. Lalu kami menentukan agenda atau topik prioritas yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil diskusi, kami menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan hasil belajar murid rendah adalah cara mengajar guru yang masih konvensional dan hanya menggunakan metode ceramah. Tahap kedua adalah perencanaan. Perencanaan dituangkan dalam bentuk mencari referensi yang relevan, berbagi pengetahuan dan praktik baik, lalu menyusun langkah-langkah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi serta menerapkan pendekatan pembelajaran yang relevan seperti pendekatan pembelajaran mendalam. Tahap ketiga adalah implementasi. Pada tahap ini, guru mengimplementasikan apa yang telah direncanakan dengan melaksanakan pembelajaran dalam kelas yang menggunakan pendekatan yang relevan
serta pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru diamati oleh rekan sejawat yang berperan sebagai observer dengan tujuan dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan terkait kesesuaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tahap keempat yaitu evaluasi. Pada tahap ini diadakan pertemuan komunitas belajar untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan guna melakukan refleksi dengan memperbaiki yang dianggap belum sesuai pada konsep pembelajaran yang diyakini bersama, serta memberikan penguatan terhadap hal yang sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada tahap ini pula dilakukan rencana lanjutan perbaikan untuk menjaga kualitas pembelajaran berkelanjutan. Program kedua dalam komunitas belajar SDN 002 Mamasa adalah mengadakan workshop dan pelatihan sebagai penguatan dari siklus inquiry yang dilaksanakan secara fleksibel. Workshop atau pelatihan yang sudah kami lakukan adalah terkait pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang lebih mutakhir, seperti perancangan pembelajaran berdiferensiasi, pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif, pemanfaatan ruang GTK, pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam, maupun perancangan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bapak Ibu guru yang hebat, dampak dengan adanya pembentukan komunitas belajar di sekolah kami sangat luar biasa. Terbukti, Bapak dan Ibu guru kami di sekolah semakin giat dalam meningkatkan kualitas dan mutu pembelajarannya. Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi, sudah menerapkan pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Juga terbukti hasil belajar siswa yang semakin meningkat. Ini didukung dengan pencapaian sekolah kami, di mana pada tahun 2025 ini, siswa kami ada 3 orang yang lolos dalam lomba OSN, baik matematika maupun IPA. Begitupun hasil rapor mutu pendidikan mengalami peningkatan dari 63,33 tahun 2023 menjadi 96,67 di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kehadiran komunitas belajar di sekolah kami membawa dampak yang luar biasa. Semoga praktik baik ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian dalam membentuk komunitas belajar yang tentunya memiliki tujuan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan di sekolah kami dan tentunya di Indonesia secara lebih menyeluruh. Selamat pagi, Shalom. Saya Lina STH MPDG, Kepala SDN 002 Mamasa. Dengan adanya komunitas belajar SDN 002 Mamasa, di mana Pak Ian Teodorus Kurniawan sebagai Ketua Komunitas Belajar dengan moto bertumbuh bersama, membawa dampak yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan di sekolah kami. Guru-guru menjadi lebih aktif, melakukan pengembangan diri melalui pertemuan rutin dengan alur siklus inquiry, menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi sehingga berpengaruh pada hasil belajar murid yang lebih baik. Juga nilai rapor mutu pendidikan di sekolah pun meningkat. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rian Surjawati SPDGR, guru di SD Negeri 002 Mamasa. Kehadiran dari komunitas belajar SD Negeri 002 Mamasa sangat memberikan dampak yang luar biasa dan positif bagi saya sebagai seorang pendidik di SD Negeri 002 Mamasa. Dampak yang saya rasakan adalah saya dapat berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat yang dapat saya manfaatkan untuk peningkatan di dalam kelas, yaitu pembelajaran di dalam kelas bisa menjadi lebih menarik, lebih berinovasi, dan dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran digital, sehingga hasil belajar di dalam kelas pun dapat meningkat. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Katrina Windasari, SPDGR selaku guru di SDN 002 Mamasa. Adapun manfaat yang saya rasakan dengan fasilitas komunitas belajar yang ada di sekolah kami, saya dapat membagi informasi dan praktik baik di dalam kelas. Saya pun dapat mengajar dengan inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Hal itu dapat membawa dampak yang sangat positif bagi peserta didik saya dan dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal oleh peserta didik saya.